Kisah dimulai di luar angkasa, di mana dua pesawat ruang angkasa saling menembak satu sama lain. Pesawat yang terdepan membuka lubang cacing dan menyelinap masuk tepat pada waktunya, untuk melarikan diri dari pesawat yang mengejarnya. Saat pesawat ruang angkasa itu mendekati bumi, ia menabrak sebuah satelit. Pesawat itu tampak rusak dan penghuninya, Predator, memasuki kapsul penyelamat sebelum pesawat itu jatuh ke bumi. Sekarang kita melihat adegan malam hari, di mana tiga tentara pasukan khusus yang berkamuflase bernama Queen McKenna, Dupree dan Haynes bersembunyi di dedaunan hutan yang lebat, di suatu tempat di Meksiko. Tampaknya mereka sedang menunggu dua orang sandera untuk ditukar dengan kartel narkoba. Queen melihat dua kendaraan mendekat dan berhenti di dekat lampu jalan. Ia sedang menyiapkan senapannya untuk menembak salah satu kartel, namun tiba-tiba ia melihat sebuah pesawat ruang angkasa menuju ke arahnya. Queen berguling menuruni bukit melewati semak-semak dan akhirnya berhenti. Ia mencoba menghubungi Dupree dan Haynes, namun radionya tidak berfungsi. Dia mengambil senapannya dan berjalan menuju pesawat yang jatuh. Saat dia mencapai pesawat, dia menemukan sesuatu yang tampak seperti helm. Dupree mendekat dan Queen hampir menembaknya. Sementara Dupree mencoba memanggil Haynes, Queen menemukan sebuah sarung tangan logam yang mengunci lengannya saat dia memasukkan lengannya ke dalamnya. Tiba-tiba, tubuh Haynes terjatuh dan menggantung di sebuah pohon di dekatnya. Queen melihat bentuk transparan Predator yang menempel di pohon, dan mereka berdua menembaki Predator saat ia berlari mencari perlindungan. Predator itu membalas tembakan mereka dan mereka berdua terlempar ke belakang. Saat Queen sadar kembali, Predator mendekat. Dan ketika Queen menurunkan tangannya, suatu jenis senjata terlepas dari penyangga lengan dan terbang ke depan, menghantam Predator dan membelah tubuh Haynes menjadi dua. Queen menyadari bahwa Predator masih hidup, jadi dia mengambil ranselnya dan berlari. Dia berhenti untuk melihat sebuah helikopter, dan penyangga lengannya aktif dan mengeluarkan bola logam kecil. Dia terus berlari menjauh dari tempat kejadian. Saat helikopter mendarat, beberapa tentara dan seorang pria bernama Traeger keluar dari helikopter. Tampaknya Traeger tahu apa itu Predator, dan dia memperingatkan anak buahnya bahwa Predator itu berbahaya. Keesokan paginya, Queen berjalan ke sebuah kota kecil dan memasuki sebuah bar. Queen meminta pelayan bar untuk mengirimkan beberapa barang ke alamat tertentu. Ia kemudian menjatuhkan bola logam ke dalam segelas whisky dan meminumnya. Sekarang kita melihat seorang anak laki-laki bernama Rory, duduk di ruang kelas, menonton beberapa anak laki-laki bermain catur. Di tempat lain di koridor sekolah, kita melihat dua anak laki-laki yang lebih tua, Anto dan Derek, menyalakan alarm kebakaran, yang membuat Rory sangat tidak nyaman, lalu mereka masuk ke ruang kelas dan menjatuhkan bidak-bidak catur di atas papan. Ketika alarm kebakaran berhenti, Rory berdiri dan memungut bidak-bidak catur tersebut dan meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Saat Rory berjalan pulang, seorang petugas pos membunyikan bel dan dia bertanya kepada Rory apakah Queen McKenna tinggal di sana. Karena pembayaran kotak posnya telah jatuh tempo. Pria itu meninggalkan sebuah kotak berisi sesuatu untuk Queen. Sekarang kita melihat beberapa anjing berlari di sebuah taman, ketika seorang pria bernama Agent Church, dengan dua orang lainnya, mendekati seorang wanita bernama Dr. Casey lalu memintanya untuk ikut bersamanya. Begitu berada di dalam mobilnya, dia menunjukkan foto-foto pesawat penyelamat yang jatuh dan beberapa foto Predator yang tidak jelas. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mengunjungi bumi pada kesempatan lain di masa lalu. Kembali ke rumah Rory, ibunya yang bernama Emily tiba di rumah. Dia menunjukkan dua topeng yang bisa dia pakai untuk Halloween, tapi anak itu tetap tidak terkesan. Sekarang kita melihat Queen berada di sebuah instalasi pemerintah yang sedang menjalani evaluasi psikologi. Traeger dan seorang pria lain mengawasi dari balik cermin satu arah. Mereka mencoba mencari tahu seberapa banyak yang sebenarnya diketahui Queen. Ketika dia menyebutkan kata alien, mereka memperhatikannya. Sekarang kita kembali ke rumah Rory, anak laki-laki itu membuka paket dari ayahnya. Dia menemukan helm dan sangat terkesan. Kemudian dia meletakkan pelindung lengan di bangku dan mulai mengetuknya dan sebuah bagian di atasnya terbuka. Dia mengangkatnya dan ketika sudah aktif, dia dengan cepat meletakkannya di bangku. Sepertinya alat itu menunjukkan semacam koordinat. Kembali ke instalasi pemerintah, dua orang pria mengantar Queen ke sebuah bus yang penuh dengan tahanan gila lainnya. Begitu berada di dalam bus, ia mengenal para pelancong lainnya sebagai Choyle, Nebraska, Basley, Lynch dan Nettles. Mereka semua aneh dan ditahan akibat ulahnya masing-masing. Sekarang kita melihat agen Church dan Dr. Casey tiba di sebuah pangkalan di dekat bendungan besar. Di fasilitas tersebut, Casey bertemu dengan seorang pria bernama Sean. Casey melihat beberapa senjata dan helm alien dalam kotak dan menjadi terkesan, tetapi Sean ingin menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Dia membawanya ke ruang pemeriksaan yang besar, di mana dia melihat seekor predator diikat di atas meja dan tampaknya dibius. Setelah dikontaminasi, Casey dan Sean memasuki ruang pemeriksaan di mana dia disambut oleh Traeger. Dia diperlihatkan sampel darah yang menunjukkan DNA manusia. Kemudian dia diperlihatkan foto Queen, dan diberitahu bahwa dia telah melakukan kontak dengan predator. Casey ingin berbicara dengan Queen. Sopir bus psikopat menerima pesan untuk mengalihkan rute bus ke fasilitas tersebut.
Di dalam bus, Nebraska bertanya kepada Quinn mengapa dia berada di dalam bus. Dia memberitahu mereka bahwa dia menemukan alien, tapi pemerintah ingin merahasiakannya, jadi dia sengaja ditahan agar tetap bungkam. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, mengira dia telah kehilangan alur cerita. Sekarang di luar angkasa, kita melihat lubang cacing terbuka dan pesawat ruang angkasa Predator lainnya menuju bumi. Pesawat itu berubah ke mode tak terlihat. Para Predator ini juga membawa serta anjingnya. Sementara itu, Rory sedang bermain-main dengan alat navigasi alien, yang mungkin saja menuntun pesawat ruang angkasa baru ini ke lokasinya. Seorang mayor tentara sedang mengamati monitor, yang menunjukkan pesawat ruang angkasa baru itu mendekati bumi dan mengirimkan 2 jet tempur untuk mencegatnya. Saat mereka mendekati koordinat, pesawat ruang angkasa itu muncul kembali dan kedua jet tempur itu hampir menabraknya. Di fasilitas tersebut, mereka mendapat kabar bahwa pesawat ruang angkasa lain sedang dalam perjalanan. Pada saat itu, Predator yang dibius sadar dan mulai menyerang semua orang. Casey mengambil tabung sampel darah Predator, lalu memasuki ruang dekontaminasi untuk melarikan diri, tetapi dia harus melepaskan pakaiannya untuk melanjutkannya. Beberapa saat kemudian, Predator memasuki ruangan dan menemukannya. Setelah melihatnya, dia meninggalkan ruangan dan menemukan helm Predator yang dia gunakan untuk menemukan helmnya yang lain. Saat itu, sang Predator akhirnya menemukan bahwa helm lainnya berada di ruang bawah tanah Rory. Casey tidak tinggal diam, ia meninggalkan ruangan tersebut dan mengambil pistol penenang untuk melumpuhkan Predator. Di tempat lain, para tahanan yang duduk di dalam bus melihat Predator berlari di sepanjang bagian atas gedung. Dan sekarang akhirnya mereka percaya tentang apa yang dikatakan Quinn. Quinn kemudian memberitahu Nebraska bahwa mereka harus segera bergerak. Jadi kelompok itu membuat pengalihan dan melempar para penjaga dari bus, sehingga mereka bisa mengejar Predator. Sementara itu, Casey berlari melintasi lapangan, mengejar Predator yang berdiri di atas gang. Casey, Predator, dan para psikopat melihat pesawat ruang angkasa baru yang terbang di atas kepala mereka dengan 2 jet yang mengikutinya. Selanjutnya, Predator melompat ke depan bus dan Casey juga melompat ke atap bus. Quinn mencoba menembak Predator, namun tembakannya mengenai ban depan bus, yang kemudian berbelok membuat Quinn terjatuh dari pintu. Casey jatuh ke belakang dan menembak dirinya sendiri dengan pistol penenang. Para psikopat melarikan diri dengan sepeda motor, saat Casey jatuh dari atap bus. Jet-jet menembaki pesawat ruang angkasa, namun pesawat itu membalas dan menembak jatuh mereka. Seorang tentara mendekati Casey, lalu menerima perintah untuk menghabisi nyawanya. Untungnya, sebelum dia bisa menembak, Quinn menjatuhkannya dengan sepeda motor. Casey naik ke atas motor Quinn dan para psikopat itu pun kemudian pergi. Sementara itu, Predator melompat ke belakang truk dan dengan cepat membuang para tentara di sana. Truk itu meninggalkan fasilitas dengan Predator di belakangnya. Predator yang baru tiba keluar dari pesawatnya, dengan 2 anjing alien untuk pergi mencari Predator lainnya. Para psikopat itu pergi ke sebuah motel, dan menyewa sebuah kamar. Mereka menaruh Casey di tempat tidur yang masih terkena dari obat penenang. Saat Casey terbangun, yang bisa dilihatnya hanyalah para tentara psikopat, atau setidaknya begitulah penampakan mereka. Quinn memberitahunya bahwa seorang tentara diperintahkan untuk membunuhnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tetap bersama mereka, mereka akan membuatnya tetap hidup. Casey kemudian memberitahu Quinn bahwa Predator sedang mencari peralatannya. Quinn menyadari bahwa Predator akan pergi ke rumahnya sendiri, untuk mencari peralatannya. Jadi mereka semua pergi untuk mencoba menyelamatkan keluarga Quinn. Kembali ke ruang bawah tanah Rory, helmnya diaktifkan sehingga Rory memakainya. Tiba-tiba dia dapat melihat sekelompok Predator berdiri di sekitar Predator yang terbaring di bangku yang sedang disuntik dengan cairan. Sekarang kita melihat Quinn di rumah Rory sedang berbicara dengan Emily dan melihat ke ruang bawah tanah. Emily juga bertemu dengan para psikopat yang sedang melihat karya seninya. Quinn memberitahu Emily bahwa Rory dalam bahaya dan dia harus segera menemukannya. Dia mengambil senapan darinya dan Nebraska mengatakan kepada para psikopat yang tersisa bahwa mereka sebaiknya membantu menemukan Rory. Di luar rumah, Quinn memasuki sebuah mobil RV yang baru saja dibelinya. Casey kemudian bertanya kepada Quinn apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Rory mengenakan topeng dan sarung tangan alien lalu berjalan menyusuri jalan. Saat itu Anto dan Derek mulai menggodanya. Rory membunyikan bel pintu, namun pria di balkon melemparkan sesuatu ke helm Rory. Dan secara otomatis, helm itu menembakkan peluru ke arah pria itu dan meledakkan bagian atas rumah. Anto dan Derek berlari ketakutan menyelamatkan diri, dan Rory meninggalkan helmnya lalu berjalan ke lapangan olahraga sekolah. Anehnya, anjing penjaga yang biasanya menggonggong pada Rory, kini keluar dan berteman dengannya. Sekarang, 2 anjing alien muncul dan begitu juga Quinn dan Casey. Nebraska tiba dengan mengendarai mobil polisi, dan para psikopat yang tersisa tiba di sana. Bersama-sama mereka bertempur melawan 2 anjing alien, membunuh satu dan melukai yang lainnya. Predator kemudian melompat ke atap mobil RV dan menarik Netless ke atap. Quinn berhasil menembak Predator dan dia menjatuhkan Netless. Mereka semua berlari ke sekolah. Namun tiba-tiba dari belakang, Predator mencengkeram leher Quinn dan mengangkatnya. Quinn kemudian mengulurkan perangkat navigasi.
Tetapi saat itu, predator yang lebih besar menjangkau melalui jendela dan menarik predator yang lebih kecil keluar dan turun ke tanah. Saat kedua predator bertarung satu sama lain, Quinn dan yang lainnya berlari keluar, naik ke mobil RV dan meninggalkan tempat kejadian. Saat dua mobil polisi tiba, predator besar berubah menjadi transparan dan berjalan pergi. Kembali ke rumah Rory, agen-agen pemerintah memeriksa semua yang dapat mereka temukan, dan hal ini membuat Emily tidak nyaman. Quinn kemudian meneleponnya, dan mengatakan bahwa Rory baik-baik saja. Sekarang kita melihat sekelompok agen lain berbicara dengan Traeger tentang predator baru. Sementara dia sedang memeriksa tubuh predator pertama dan salah satu anjing alien. Sementara itu, mobil RV diparkir di sebuah peternakan. Casey memberitahu Quinn bahwa para predator sedang berusaha berevolusi menjadi spesies yang lebih maju. Saat itu, Netless berlari dengan anjing alien lainnya di belakangnya. Tampaknya tembakan Nebraska di kepalanya telah mengubah pemikirannya, yang membuat anjing itu menjadi ramah. Casey melempar granat seperti bola untuk dikejar oleh anjing alien tersebut. Tapi tiba-tiba mereka melihat helikopter militer mendekat, jadi mereka lari mencari perlindungan. Quinn menyuruh Lynch untuk mencari helikopter untuk mereka. Choyle, Basley dan Netless pergi bersamanya. Saat Traeger dan anak buahnya masuk, Quinn dan Casey menunggu mereka. Dua orang membawa Quinn dan mulai memukulinya untuk mendapatkan informasi. Di saat yang sama, Traeger menjelaskan kepada Casey mengapa predator datang ke bumi. Ia mengatakan jika mereka bersiap untuk mengambil alih bumi, ketika populasi bumi berkurang karena perubahan iklim. Kembali ke rumah Rory, Emily sedang bersama dua agen ketika tiba-tiba predator besar turun dari lantai ke ruang bawah tanah. Predator itu membunuh agen di lantai atas, dan saat sang predator mencabik-cabik agen kedua, Emily berlari ke lantai atas untuk melarikan diri. Predator melihat gambar peta yang dibuat Rory, yang menunjukkan lokasi pesawat ruang angkasa di hutan. Kembali ke peternakan, kita melihat Rory menggambar peta, sementara seorang agen mengawasi. Traeger memborgol Casey di sebuah kursi, dan dia melihat seorang agen datang yang ditugaskan untuk menghabisinya. Sekarang Traeger membawa Rory ke helikopter. Quinn melihat hal ini dan memutuskan ini adalah waktunya untuk melarikan diri, jadi dia segera menghabisi kedua agen tersebut. Sementara itu, agen yang dikirim untuk membunuh Casey terkejut saat melihat anjing alien datang membawa granat yang dilempar Casey kembali. Casey menyandung agen tersebut, mencabut pin dan memasukkan granat ke punggung agen tersebut. Kemudian dia melompati pagar saat granat itu meledak. Nebraska mendengar ledakan itu, dan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melumpuhkan penjaganya juga. Quinn dan Nebraska tiba dan mereka pergi ke mobil RV untuk mengambil beberapa senjata. Saat itu Lynch dan Choyle juga tiba, dengan membawa helikopter bersama mereka. Mereka naik dan mengikuti anjing alien yang menuju ke pesawat ruang angkasa. Traeger dan Rory tiba di pesawat ruang angkasa dan setelah beberapa detik, Rory berhasil memecahkan kode dan mereka masuk ke dalam pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa itu, Quinn yang transparan muncul dan menjatuhkan Traeger ke tanah, dan membunuh agen tersebut dengan tembakan obat penenang di matanya. Saat Quinn berjalan keluar dengan Traeger di depannya, Netless, Choyle dan Basley menghabisi beberapa penjaga. Predator baru menembak Lynch, namun sebelum dia mati, dia menembakkan suar lalu semua orang mulai menembaki predator itu. Quinn memberikan bola logam kepada Rory, dan mengatakan bahwa bola itu akan membuatnya tidak terlihat. Predator mulai membunuh para penjaga lalu masuk ke dalam pesawat ruang angkasa, menggunakan penerjemah untuk berbicara dengan semua orang di luar. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan menghancurkan pesawat ruang angkasa, dan dia hanya tertarik pada satu pejuang sejati, yaitu McKenna. Mereka semua pergi ke hutan, tapi predator mulai membunuh mereka satu persatu. Netless ingin memasang bahan peledak untuk menjebak predator dan meledakkannya. Mereka akhirnya berhasil menempatkan predator pada posisinya, dan mengaktifkan jebakan. Predator terbakar dan mereka semua mulai menembaknya. Basley melompat ke atas predator tetapi dia melempar Basley ke dahan pohon. Predator menembakkan pedang ke arah Choyle yang membuat perutnya terbuka. Basley dan Choyle saling berpandangan, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, mereka saling menembak satu sama lain, untuk mengakhiri hidup mereka dengan cepat. Predator berjalan ke arah Quinn, Casey dan Rory, jadi Quinn melangkah maju dan mengatakan bahwa dialah yang dia inginkan, tetapi Predator hanya melempar Quinn ke samping dan berkata, McKenna. Jadi, Rory lah yang sebenarnya diinginkan oleh Predator. Casey mulai menembak, namun Predator hanya menjatuhkannya dan menangkap Rory, yang kemudian menjatuhkan bola logam tersebut. Dia membawa Rory ke dalam pesawat ruang angkasa yang disembunyikannya, dan melemparkannya ke dalam sebuah kapsul. Sebelum pesawat ruang angkasa lepas landas, Quinn, Nebraska dan Netless melompat ke atas. Saat pesawat lepas landas, Casey menembak salah satu mesin dan menimbulkan kerusakan. Saat pesawat ruang angkasa terangkat lebih tinggi, medan gaya diaktifkan yang kemudian memotong Netless menjadi dua. Merasa frustasi karena rekan-rekannya mulai mati satu persatu, Nebraska melompat ke dalam mesin, dan menembakkan senjatanya pada saat yang bersamaan. Quinn masuk ke dalam pesawat dan mulai menembaki Predator, tetapi Predator menggantungnya dengan tali, lalu mengeluarkannya dari pesawat, hingga menabrak pepohonan. Akhirnya, pesawat ruang angkasa itu nyungsep di sebuah perairan.
Sekarang kita melihat Rory membuka kapsul, tetapi di luar, Predator berjalan keluar dari air. Queen menembak wajah Predator, lalu Casey yang tidak terlihat, melompat ke atas Predator dan menembaknya di kepala, sebelum Predator melemparkannya ke samping. Queen mendorong Predator melewati sebuah langkan. Saat itu juga, anjing alien tersebut menjatuhkan bahan peledak di samping Casey. Rory melihat Predator bersandar pada pesawat ruang angkasa, dan dengan cepat menekan tombol untuk mengaktifkan medan gaya, dan memotong satu lengan Predator. Saat Casey melempar bahan peledak ke Queen, anjing alien itu menyerang Predator. Queen menggunakan senjata Predator untuk menembakkan bahan peledak ke kakinya. Ledakan itu meledakkan kedua kakinya dan Predator jatuh ke tanah. Setelah itu, Queen pun langsung menghabisinya. Queen dan Rory melihat kenang-kenangan para psikopat itu, dan mengenang mereka sebagai para pria pemberani. Sekarang kita melihat Queen berseragam lengkap, memasuki sebuah fasilitas yang aman dan bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Hiroshi Yamada. Hiroshi mengatakan kepada Queen bahwa ia memiliki anak yang hebat, karena Rory sekarang bekerja dengan tim ilmiah. Dia juga memberitahu Queen bahwa kargo Predator pertama benar-benar selamat. Tiba-tiba, kapsul tersebut diaktifkan dan mengirimkan pesan kepada Rory. Ia memiliki nama, pembunuh Predator. 4 orang pria membuka penutupnya dan sebuah peralatan muncul. Seorang pria lain berjalan mendekat untuk memeriksanya. Dalam sekejap, sebuah sarung tangan lengan keluar dan menempel di lengan kiri pria itu. Dalam hitungan detik, alat itu membungkus pria itu dengan baju besi Predator dan mengaktifkan sejumlah senjata. Dengan cepat, senjata itu menonaktifkan diri dan terjatuh dari lengan pria itu ke lantai.